sira kabeh mimma saking barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi halalan kang halal utawi lafat halalan iku halun dadi hal thayyiban tur kang apik utawi lafat thayyiban iku sifatun dadi sifat muakkadatun kang den tauhidi ai mustaladan tegese maknai kang den enake wala tatabiu lan ojo anut sapa sira kabeh khutuwati syaitoni ing pira-pira dalane syaiton ai turu ko syaitoni tegese pira-pira dalane syaiton ai tasyihi tegese perhiasane saking syaiton innahu setuhune syaiton lakum kadue sira kabeh iku aduun musuh mubinun kang nyata. Jadi di dalam ayat ini diawali dengan seruan. Allah menyeru kepada manusia, ya ayyuhan nasu. Di sini diawali dengan kata ya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah perlu diketahui bahwasanya salah satu metode yang digunakan di pondok pesantren Adikro itu adalah mengkaji kata berkatanya. Jadi awalnya di sini Allah menggunakan kata ya ayyuhan nasu, menunjukkan keakraban Allah dengan hambanya. Kata ya itu berfaedah menunjukkan keakraban. Ya ayyuhan nasu itu seruan Allah yang bahwasanya Allah itu akrab dengan semua makhluknya. Di sini yang diseru bukan hanya ya ayyuhalladzina amanu, bukan mukmin, bukan orang yang beriman, bukan juga orang yang kafir. Tapi di sini yang diseru semua manusia. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Kemudian ada lafaz qulu. Lafaz qulu ini sigohnya atau bentuknya dalam ilmu shorof yakni fi'il amar, menunjukkan bahwasanya qulu ini kata perintah. Di sini bisa dapat diambil pemahaman kenapa Allah memerintahkan kita untuk makan. Qulu mangan sapa sira kabeh. Kenapa kok Allah itu memerintahkan kepada makhluknya, kepada manusia untuk makan? Pertama-tama di sini harus dibahas. Kenapa yang diseru Allah itu hanya an-nasu, hanya manusia saja? Padahal hewan, tumbuhan itu makhluk Allah yang juga butuh makanan. Tapi kenapa yang disuruh di sini hanyalah ya ayyuhan nasu? Yang diperintah Allah untuk makan itu adalah ya ayyuhan nasu. Kenapa hanya ya ayyuhan nasu? Perlu diketahui bahwasanya manusia itu pemakan segalanya. Ketika hewan itu ditakdirkan untuk makan daging, contohnya singa, ketika hewan itu diberikan makanan sayuran, maka hewan itu tidak akan terlalu suka. Baliknya, ketika hewan itu sudah ditakdirkan oleh Allah untuk memakan sayuran, hewan yang diberikan daging itu tidak akan terlalu senang. Berbeda dengan manusia. Manusia itu bisa memakan segalanya, bisa memakan daging, bisa memakan sayuran, dan bisa memakan segalanya. Maka yang diseru, yang diperintah untuk makan itu hanyalah manusia. Kenapa Allah memerintah kita untuk makan? Ada alasannya. Makan itu adalah kebutuhan pokok kita, kebutuhan primer. Ketika kita tidak makan, maka akan ada potensi dalam diri kita untuk meninggal dunia. Akan tetapi ketika kita tidak memiliki rumah yang mewah, kita tidak memiliki mobil yang bagus, maka tidak akan berdampak apa-apa pada kesehatan kita. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan tentang ayat kesehatan. Jadi perlu diketahui juga bahwasanya di dalam Al-Quran
Di dalam Al-Quran itu tidak hanya berisi tentang ilmu-ilmu agama saja, tidak hanya berisi tentang ilmu sholat, tidak hanya berisi tentang perintah puasa, akan tetapi di dalam Al-Quran itu berisi tentang ilmu atau pengetahuan yang ada pada kehidupan kita sehari-hari, atau bisa disebut ilmu umum. Jadi sebenarnya kita ini telah dibodohi. Yang asalnya ilmu umum, yakni IPA, IPS, dan lain sebagainya, matematika, itu asalnya berada pada Al-Quran semua. Tidak bisa kita memisahkan ilmu umum dengan ilmu agama. Kebanyakan di sekolah-sekolah kita itu dipisah antara ilmu umum dan ilmu dinia atau ilmu agama. Tapi pada kenyataannya di dalam Al-Quran, ilmu agama sama ilmu umum itu dijadikan menjadi satu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesehatan yang dasarnya adalah Al-Quran. Jadi perintah makan ini adalah kebutuhan primer kita. Makan ini adalah salah satu ibadah yang disenangi oleh Allah. Di dalam hadis disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yardo anil abdi an yakula aklatan fayahmidahu ala Allah. Jadi Allah itu sesungguhnya Allah itu sangat ridho kepada hambanya yang apabila hamba itu makan satu kali makanan, satu kali syaitan, maksudnya adalah janganlah kita memakan makanan yang tidak halal, janganlah kita memakan makanan yang tidak thayyib, karena makanan yang tidak halal, makanan yang tidak thayyib itu nantinya akan masuk ke dalam darah kita, dan darah kita itu akan kita buat aktivitas sehari-hari. Kenapa kok syaitan itu tidak boleh kita ikuti? Karena innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan bagi kalian semua itu adalah musuh yang nyata. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari ceramah singkat yang saya berikan, dari kajian singkat, yakni adalah ketika kita memilih makanan yang halal tetapi tidak thayyib, sebaliknya tidak boleh ketika kita memilih makanan yang thayyib tapi tidak halal, harus dua-duanya, agar supaya ketika makanan itu masuk ke dalam darah kita tidak ada unsur syaitonnya, yang sehingga darah itu akan menjadi aktivitas, akan menjadi bahan untuk kita beraktivitas sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.